Wa maudhi'in maksin, demikian juga salat di tempat berjudi. Ada tempat perjudian, kemudian dia salat di situ, makruh. Kenapa demikian? Karena itu tempat syaitan. Ya, tempat syaitan. Jadi rumah kosong yang tak ada penghuninya sama juga. Jadi rumah jangan dibiasakan kosong. Ya, syaitan, jin-jin nakal masuk bertempat di seperti itu. Makanya kita punya kebiasaan itu dari ulama dulu ya. Kalau kita pindah rumah lama kosong, panggillah orang, baca yasin kah, zikir kah, azan kah, terserah apa saja untuk mengusir aura-aura yang tak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adana ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Fathul Mu'in. Lanjutan mengenai apa yang kita bahas ya, yang lalu, yakni menahan hadas. Ya, menahan hadas ataupun menahan hajat, ya, buang hajat. Jadi kemarin dikatakan kemakruhan itu ya ketika takbiratul ihram. Nah, ketika takbiratul ihram, nah, pada situ muncul ya menahan hadas, maka hukumnya makruh. Nah, kalaupun udah selesai takbiratul ihram, Allahu akbar, muncul pula lalu menahan, boleh dibatalkan karena perkiraan kita kan masih panjang. Kalau kita menahan salat zuhur berarti 4 rakaat. Salat maghrib berarti 3 rakaat. Nah, perkiraan ini waktu masih lama. Kalau menahan lebih baik batalkan. Kalau angin, buanglah angin. Kalau perut kebelet, udah tinggalkan, pergi ke belakang buang hajat. Nah, ya sekalipun ketinggalan takbiratul ihram, sekalipun ketinggalan berjamaah, selesai buang hajat, masuk lagi ke masjid, orang sudah salam, tidak masalah, tidak makruh. Ya, tidak makruh. Nah, jadi kemakruhannya ketika takbiratul ihram. Nah, sekarang tambahan. Ya. Wa yanbaghi ayalhaqa bihi ma law irdat lahu qabla taharum fazalat. Nah, maka seyogyanya apabila dihadapkan dengannya, artinya apabila bertemu dengan keadaan seperti itu, yakni menahan sebelum takbiratul ihram, belum takbir udah nahan, gimana ini? Maka dikatakan fazalat, maka lenyaplah sudah, tak guna kita takbiratul ihram. Kenapa? Mau takbir ini udah nahan nih, udah nahan sebelum takbir. Yang begini udah fazalat, hilang, artinya tak sah. Ya, udah begitu keadaannya, betul-betul tunaikanlah hajat tadi.
Ya. Nah, dibilang apa? Wa alima min adati annaha ta'udu ilaihi fi shalah. Ya. Dan ia mengetahui dari kebiasaannya sesungguhnya dia akan muncul lagi dalam salat. Kalau sebelum takbir saja udah menahan, dia punya perkiraan nanti dalam salat tetap nahan terus. Nah, yang begini maaf bisa mendatangkan mudarat. Jadi dua hukum ini perbedaannya. Kalau takbir ihram Allahu Akbar lalu muncul rasa kepingin buang hajat, makruh kalau mampu menahan sampai salam. Tapi yang terbaik batalkan udah, karena masih lama. Yang kedua, menuju tempat salat udah nahan nih, mau takbir udah nahan, yang begini tak sah. Kenapa? Kita punya perkiraan tetap dalam salat pun pasti menahan. Nah, itu dia. Jadi ibadah ini betul-betul ya, cari kerelakan kita, menenangkan hati, badan keadaan sehat, tak ada gangguan. Karena ibadah itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tukrahu bi hadrati ta'am, demikian juga makruh salat apabila di hadapan makanan. Ya, au syarabin, atau juga minuman. Mustaqu ilaihi, yang kita tu senang, cenderung pula jadinya berselera. Ini makanan ini cocok pula, mengundang selera. Mau takbir udah tahu, udah disiapkan, makruh. Lebih baik makan, habis makan baru salat, walaupun ketinggalan salat berjamaah. Apa sebab? Gimana mau salat dalam salat mikirkan makanan? Ya, makanan tu cocok pula dengan selera. Udah, itu lebih kuat lagi mengganggu. Ya. Bahkan dikatakan di sini walaupun tidak lapar. Dia tak lapar, tapi maaf, itu makanan menggoda selera dia. Apalagi lapar. Jadi ibadah ini maaf lihat keadaan. Nabi itu mengajarkan kita ini jangan kaku memahami hukum. Ada situasinya kita boleh meninggalkan berjamaah. Ya, apalagi menahan hadas. Ya. Maka kesemuanya itu dibilang ila khabari Muslim, berdasarkan hadis Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, ini hadis sahih. Kemarin dah saya bacakan, ini saya ulangi lagi. Apa kata Nabi? La salata bihadrati ta'am, tidak ada salat kalau dihidangkan makanan. Maksudnya ay kamilah, tak sempurna salat kalau hidangan telah disiapkan, pasti mengganggu. Yang kedua kata Nabi bihadrati ta'am wala salata wa huwa yuda'fil akhbathan, dan tak sempurna salat kalau sedang menahan. Apa yang ditahan? Ayil baulu wal ghaid. Baul, kencing, lagi salat menahan kencing, tak sempurna dia. Kemudian wal ghaid, maaf, buang hajat, air besar, buang air besar. Ya, buang air besar. Udah, ini semuanya sangat mengganggu dalam ibadah. Jadi ini jelas ya, hadis sahih dari Nabi SAW. Selanjutnya lagi, wa kuriha salatan fi tariqi bunyanin la bariyah. Makruh juga salat di jalan sebuah gedung yang di situ tidak ada orang, sepi. Ya, ada gedung bangunan, ada jalan di situ, apalagi kita salat di situ, tempat itu, hukumnya makruh. Wa maudhi'in maksin, demikian juga salat di tempat berjudi. Ada tempat perjudian, kemudian dia salat di situ, makruh. Kenapa demikian? Karena itu tempat syaitan. Ya, tempat syaitan.
Jadi rumah kosong yang tak ada penghuninya sama juga. Jadi rumah jangan dibiasakan kosong. Ya, syaitan, jin-jin nakal masuk bertempat di seperti itu. Makanya kita punya kebiasaan itu dari ulama dulu ya. Kalau kita pindah rumah lama kosong, panggillah orang, baca yasin kah, zikir kah, azan kah, terserah apa saja untuk mengusir aura-aura yang tak baik. Ya, syaitan, jin-jin yang nakal, insya-Allah keluar dia. Jadi salat di tempat itu makruh. Apalagi tempat perjudian. Judi itu tempat syaitan memang. Ya, tempat syaitan memang. Demikian juga salat di gereja sama, makruh. Orang bilang tak tempat lain ke? Seandainya hujan lebat, tempat berteduh cuman gereja, masuklah ke dalam, lama pula hujannya sampai masuk waktu salat. Ini kok aku tunggu hujan ni tak berhenti ni, salat bisa luput. Salatlah walaupun di gereja, cuma hukumnya makruh. Apa sebab? Nah, kemudian wabi makbaratin, makbarah perkuburan, makruh salat di dekat tempat perkuburan. Illam yatahaqqaqu nabshuha, selama tidak jelas apakah sudah digali atau belum. Ini ada perkuburan dekat dengan masjid, ya, perkuburan. Mohon maaf nih ya. Nah, kita salat di situ, hukumnya makruh. Kenapa makruh? Kalau ada kuburan di dekat di situ, ada najis, mayat ini seminggu udah berubah, pecah dia, lambat laun jadi bangkai. Bangkai hukumnya najis. Itulah berarti berdekatan dengan najis, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Nah, sawaun asalla ilal qabri au alaihi am bijanibihi, sama saja kata ulama, apakah salat itu menghadap kuburan atau di atas kuburan. Ini masjid dibangun, bawahnya bekas kuburan, ya, kemudian atau di samping kuburan, terserahlah, mau di depan ke, samping ke, di atas, hukumnya makruh. Ya, kama nassa alaihi fil ummi, sebagaimana dinaskan Imam Syafi'i dalam kitab kecuali masjid duluan dibangun dari kuburan. Ya, masjid udah ada duluan, kemudian dijadikan wakaf, sebelah masjid itu ada tanah kosong dijadikan wakaf. Kok begini tak masalah. Apa sebab? Karena masjid duluan dibangun. Lihat sajalah mana duluan, wakaf kuburan ke masjid. Ingat, dia tak haram, cuma hukumnya makruh, kurang baik. Nah, karena nanti mayat datang lagi, tanam lagi dekat masjid, lambat laun mayat berubah jadi bangkai, membusuk. Itu najis, itu najis. Dan mohon maaf, saya ada salat di sebuah masjid. Ini hati-hati ini, dia punya WC persis di mihrab tuh. Jadi kita keluar, jadi ke depan sana ada WC, tidak persis tapi ke kiri sedikit, tapi dekat tempat sujud kita, di depannya ada WC. Saya ketemu masjid itu. Jadi maaf, orang buang hajat di situ masih. Jadi hukumnya makruh. Buatlah maaf WC di samping agak jauh atau di belakang, aman. Jadi mau bangun masjid pun konsultasi untuk arah kiblat, konsultasi dengan Kementerian Agama yang menentukan arah kiblat. Untuk masalah-masalah WC, tanyakan kepada ulama di mana letak WC. Ulama lebih paham. Dulu di masa Nabi, ya, WC rumah tu, jangankan masjid, rumah saja WC-nya berpisah dari rumah. Ingat kan? Di kampung-kampungan begitu, WC pisah dengan rumah. Sekarang WC dalam kamar, di situ juga dia salat. Berarti kita berdekatan dengan najis. Kalaulah rumah kita sekarang tanahnya kecil pas-pasan, buat di belakang,
Ya, buat di belakang. Boleh jadi kita salat di tengah rumah, dalam kamar. Nah, yang WC-nya di belakang aman. Ya, zaman sekarang ini itulah. Ya, karena memang kebutuhan mungkin. WC dibuat dalam kamar. Nah, kita kan salat sunnah di rumah. Ingat, Nabi menyuruh kita banyak-banyak salat sunnah di rumah. Paling abdal salat seorang tu di rumah, kata Nabi, illal maktubah, kecuali salat fardu di masjid, salat sunnah di rumah. Jangan sampai kita salat dekat dengan najis. Dekat dengan najis. Tapi kalau darurat tidak masalah. Ada orang Islam, orang Indonesia kerja di luar negeri. Yang negeri itu maaf non muslim mayoritas. Dan dia punya pimpinannya tidak senang melihat orang muslim yang salat. Dia terpaksa kerja di situ. Akhirnya salat di kamar mandi. Di kamar mandi dah. Sampai seperti itu. Itulah beruntung kita Indonesia ni. Ya. Orang kafir di sini pun alhamdulillah aman dia. Apa kegiatan dia tak ada masalah. Tapi kalau orang Islam berada di tempat mayoritas bukan muslim, boleh jadi ada hal-hal seperti itu muncul. Bayangkan Bapak Ibu, salat di kamar mandi. Ya, salat di kamar mandi. Padahal ni bumi Allah ni. Ya, bumi ni bumi Allah. Di mana pun boleh kita salat. Kelebihan aku, kata Nabi, dengan nabi-nabi sebelumnya ada 5. Salah satunya, bumi dijadikan tempat sujud. Kau tak ketemu masjid, di mana pun boleh kita salat. Cuma janganlah berdekatan dengan najis. Ya, dengan najis. Wa tahrumu salatu liqabrin nabi aw nahwi wa waliyin tabarukan aw i'zaman. Haram hukumnya salat di kuburan nabi, makamnya menghadap kuburan nabi, atau sepertinya yaitu makam para wali, tabaruk atau mengagungkannya. Nah, di sini ini salah paham nih. Golongan-golongan Salafi Persi Wahabi ini menuduh kita ini kalau kita ziarah penyembah kubur, kata dia. Coba lihat nih masalahnya tuh. Salat menghadap kuburan Nabi, bukan menghadap kiblat. Nah, ini mohon maaf nih ya. Ini ada ke makam wali, makam Nabi, Allahu Akbar, salat di situ untuk mengagungkan dalam kubur itu haram. Tapi kalau salat menghadap kiblat, pas di depannya ada kuburan, tak masalah. Yang penting ada dinding pemisah. Ayo pergi Masjid Nabawi di Madinah. Pas ada orang yang berada menghadap kiblat, tapi di belakang makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ramai di situ. Haramkah? Tidak. Karena dia menghadap kiblat, niatnya bukan menghadap kuburan. Terus di Bangkalan, Syekh Khalil Bangkalan, ini mihrab, sebelah kanan kuburannya ada pagar. Jadi jamaah di sebelah kanan persis menghadap makam Syekh Khalil Bangkalan. Tapi mereka niatnya menghadap kiblat, bukan menghadap kuburan. Nah, jadi yang haram tadi itu kalau salat menghadap kuburan, mengagungkan ahli kubur, bukan menghadap Allah, bukan menghadap kiblat. Nah, ini yang haram, itu maksudnya. Dan inilah yang Nabi SAW mengatakan, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan nabi mereka sebagai tempat ibadah sujud. Jadi mereka Yahudi Nasrani itu dia salat di makam Nabi itu, Allahu Akbar. Itu yang haram. Nah, kalau tidak begitu berbahaya Pak. Nanti di Masjid Nabawi gimana? Jamaah yang berada di belakang makam Nabi persis menghadap kiblat, berarti harus diusir. Tapi sekarang berjalan sebagaimana biasa. Jadi tolong pahamkan ini ya. Jangan salah paham. Mereka tu mudah menuduh kita tak salat, cuma datang ziarah, baca-baca pun disebut penyembah kubur. Apalagi salat yang di situ ada kuburan. Di mana sini ada kuburan Pak? Syakirin sebelah kiri itu ada kuburan tuh.
Terus masuk lagi Al-Maidah, selamat satu, sampingnya persis kuburan. Nah, kalaulah memang kuburan dahulu baru masjid, hukumnya hanya makruh, tidak haram. Tapi kalau masjid duluan dibangun baru kuburan muncul, tidak makruh sama sekali. Nah ya, jadi pahamkan betul-betul nih hukum itu. Jadi tak semudah yang kita bayangkan. Sikit langsung kuburiyun kata dia, penyembah kubur gitu. Kita ziarah disebut penyembah kubur. Masya Allah. Padahal kita ziarah disuruh Nabi SAW. Ya, kalaulah saya salat di masjid atau saya ziarah dibilang penyembah kubur, orang di Mekah itu gimana Pak? Nah, ini Ka'bah, orang keliling menghadap Ka'bah. Kalau diartikan orang fisiknya, apa yang dihadapnya berarti disembah, berarti orang di Masjidil Haram menyembah Ka'bah, menyembah batu. Tanya sama orang di salat, kau nyembah siapa? Nyembah Allah, kan nyembah Ka'bah. Kalau menyembah Ka'bah syirik. Tapi kalau menyembah Allah tak syirik. Jadi hati-hati menuduh orang. Lihat fisiknya langsung dituduh. Lihat hatinya, tanya dia, apa niatmu salat di Masjidil Haram? Kau sembah Allah atau Ka'bah? Pasti mereka jawab menyembah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, surah Al-Fatihah. Cuma Ka'bah tu keseragaman menghadap umat Islam dimanapun mereka berada. Ya, kita harus adil. Ya, membuat hukum itu harus adil. Jadi orang datang ke kuburan bukan menyembah kuburan, baca ziarah, kirim Al-Fatihah sampai disepakati ulama. Salat di masjid ada kuburan, tanya dia, kau nyembah siapa? Nyembah Allah, menghadap kiblat, bukan nyembah kuburan. Itu deh maksudnya begitu. Ya, wallahu alam. Mudah-mudahan dapat dipahami. Selesai sudah. Ada pertanyaan, silakan. Orang kamar kita langsung mohon yang kita langsung keluar dan buang hajat. Apakah yang kita lakukan, apakah salat zuhur yang kita lakukan sekarang kita buang hajat itu agak lama Pak Ustaz? Selesai salat. Selesai salatnya. Apakah kita langsung salat zuhur atau assalamualaikum? Mau buang hajat, buang air besar. Gimana nih? Tak bisa tahan, keluarlah. Niat batalkan, keluar. Nah, kemudian kita buang hajat. Setelah buang hajat, mungkin agak lama sedikit, selesai berwudu di masjid, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, selesai salat sudah. Bagaimana kita ini? Nah, tak ada jalan lain sudah. Karena Jumat itu wajib berjamaah. Kalau berjamaah sudah selesai di masjid, kita ini belum salat alias batal tadi. Boleh ke salat Jumat sendirian? Tak boleh, kecuali dapat ikut di masjid yang berdekatan yang dia belum selesai salatnya. Boleh, yang penting dapat satu rakaat. Selesai imam salam, berdiri nambah satu rakaat lagi, Jumatnya sah. Nah, tapi kalau pertanyaan ini tadi, kita tak memungkinkan pergi ke masjid yang lain, karena kemungkinan sama juga selesai salatnya. Kalau begitu ganti dengan zuhur. Ya, kalau Jumat tak dapat dilakukan, maka penggantinya zuhur. Kembali lagi salatnya tamam sempurna 4 rakaat. Setelah salat zuhur, maka ba'diyahnya jangan ba'diyah Jumat, ba'diyah zuhur. Kalau tadi qabliyah Jumat, kemudian salat Jumatnya batal, ganti dengan zuhur. Setelah zuhur ba'diyahnya ba'diyah zuhur. Kalau ingin melaksanakan salat sunnah setelah salat zuhur, nah begitu dia. Ya, nah, jadi harus ganti dengan zuhur. Jadi Jumat ini begini. Ya, Jumat ini saya sampaikan lagi ya, mungkin pernah saya singgung. Untuk salat Jumat itu kuncinya dapat 1 rakaat bersama imam. Dapat Jumat. Ya. Saya terlambat betul, mungkin karena lupa
atau super sibuk, selesai pekerjaan saya pergi ke masjid. Di masjid orang sedang salat, khutbah sudah selesai, orang sedang salat. Saya masuk ke masjid, dapat rakaat yang kedua, imam sedang membaca Al-Fatihah. Ya, masuklah ke masjid, takbir, salat Jumat niatnya, usalli fardhu Jum'ah raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah dapat. Setelah imam membaca Al-Fatihah, imam baca surah kita simak, ruku ikut, i'tidal ikut, sujud, duduk sujud yang kedua, imam duduk tahiyat, kita pun duduk tahiyat. Imam salam menambah satu rakaat, sah. Satu rakaat dapat dengan imam, imam salam menambah lagi satu rakaat, sah Jumatnya. Tapi kalau tak dapat ruku imam, saya masuk terlambat, imam sedang ruku, saya berjalan masuk masjid. Begitu saya mau takbir, imam sami Allahu liman hamidah. Gimana ini? Tak dapat ruku, tak dapat rakaat. Saya takbir Allahu Akbar, imam sami Allahu liman hamidah, kemudian sujud, ikut sujud bersama imam, tapi rakaat nol. Setelah imam salam, bagaimana nih? Ganti dengan zuhur, karena tak dapat rakaat. Ada lagi yang bertanya, bagaimana khutbahnya Pak Ustaz? Khutbahnya tak wajib kalau jamaahnya udah ramai. Ingat, dalam mazhab Imam Syafi'i syarat Jumat 40 orang, yang mendengar khutbah pun 40 orang. Kok di masjid itu berapa orang dengar khutbah? Lebih kan? Berarti tak wajib dengar khutbah. Yang jelas dapat satu rakaat, sah. Imam salam, tinggal menambah satu rakaat. Tapi kalau khutbahnya, ini biasa di kampung nih lah, pas datang orang 40 orang, ya, sama khatib nih, sama khatib, dirikanlah Jumat, jumlahnya 40 orang yang datang. Ternyata diketahui 2 orang ada yang tuli, batal Pak, karena tak cukup syarat, karena khutbah tak didengar 40 orang. Ya, jadi syaratnya 40. Sini Jumat berapa? Mau hampir 1000 kali, ya kan? Al-Jamaah, Masjid Al-Hikmah. Jadi kalau saya terlambat datang, tak dengar khutbah, tak masalah. Kenapa? Yang mendengar sudah lebih dari 40. Cuma untuk saya pribadi, dapat satu rakaat bersama imam sudah sah. Imam salam, tinggal menambah satu rakaat. Itu dia. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.